Oh iya. Oke, jam 9. Pasar. Sumpah nggak buka jam. Oke Pak, siap. Oke, siap. Jam 9. Oke. Oke.
Nah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Silakan Dadi. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Berarti kita siap untuk memulai pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah tentang unit 4 eksplorasi dan eksperimentasi karya seni rupa. Sebelum itu kita akan membahas dulu materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya itu tentang apa? Eksplorasi Tadi yang kemarin kita eksplorasi itu apa? Seni apa? seni murah. Seni murah. Yang dieksplorasi kemarin apa? Unsur dan prinsip dan nah, unsurnya terdiri dari garis, dan warna, tekstur. Kalau prinsipnya silakan Awan. Prinsipnya apa aja? Kesatuan, keseimbangan, proporsi. Terus kalau nilai estetikanya kemarin berarti di mana Afriza? Di tema dan unsur dari tema tersebut. Tadi bisa dari unsurnya, dari warnanya boleh, dari bentuknya boleh, ya kan? Dari apa namanya? Dari bidangnya boleh. Itu adalah nilai estetikanya. Nah, untuk itu hari ini adalah sebelum kita ke materi berikutnya, silakan kalian mengamati gambar berikut ini. Sebelumnya. Nah, silakan kalian amati. Ada diamati dengan seksama. Sudah? Sudah kalian amati kah? Kalau mengamati pakai apa? Kalian mengamati? Pakai hati ya, bisa pakai perasaan biar tahu itu ya. Di situ nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, tadi itu tentang apa? Gambar apa tadi? Unsur dan prinsip seni. Di situ tadi ada unsur apa? Titik ada. Terus apa lagi? Berarti kalau unsuran titik, garis dan unsur-unsur yang lainnya disebut dengan karya seni apa? Nah, jadi nirmana itu adalah penataan unsur dan prinsip untuk membuat sebuah karya seni. Bahan dan alat yang digunakan. Kalau untuk zaman sekarang, kalau membuat sebuah nirmana itu biasanya menggunakan apa? Biasanya menggunakan digital printing seperti Corel, sama Photoshop. Berarti kayaknya kalian sudah paham tentang unsur dan prinsipnya, ya kan? Sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya, di sini ada beberapa tujuan yang harus kalian harus kalian capai, yaitu yang pertama adalah siswa mampu menuangkan pengalaman dalam membuat karya seni kolase dengan baik berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar. Yang kedua, jadi tolong dibacakan.
Siswa mampu menganalisis eksperimen alat dan bahan yang digunakan dalam membuat karya seni kolase berdasarkan pengamatan lingkungan di sekitar dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu merekam prosedur dalam membuat karya seni kolase dengan benar berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar. Yang keempat, siswa mampu mempresentasikan hasil eksperimen dalam membuat karya seni kolase berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar dengan baik. Ini adalah beberapa tujuan yang harus kalian kalian capai dalam pembelajaran ini. Setelah mencapai pembelajaran ini, kalian nanti memberikan manfaatnya. Yang pertama adalah nanti kalian lebih lebih sabar. Nanti kalau membuat seni kolase itu adalah melatih kesabaran kalian, melatih ketelitian kalian dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua adalah nanti kalian lebih kreatif. Nanti lebih kreatif dalam membuat sebuah karya seni. Misalnya kalau di kamar kalian agak kosong ruangannya, otomatis nanti kalian bisa lebih berpikir lebih kritis atau berpikir kreatif untuk menjadikan ruangan itu lebih indah. Itu adalah manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Yang berikutnya adalah sebelum kita belajar adalah acuan penilaian kita. Acuan penilaian saya adalah yang pertama adalah penilaian afektif, yang kedua penilaian psikomotorik, dan yang ketiga adalah penilaian kognitif. Kalau afektif itu adalah penilaian yang mana? Sikap kalian, berarti proses kalian selama pembelajaran berlangsung itu juga dinilai. Yang kedua adalah psikomotorik, itu adalah penilaian keterampilan. Nah, berarti keterampilan itu didapatkan dari mana nanti? Prakteknya. Jadi nanti kita akan praktek membuat seni kolase. Yang ketiga adalah penilaian kognitif. Itu adalah penilaian apa? Pengetahuan. Berarti nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang pembelajaran kali ini. Ya, ada yang ditanyakan tentang apa penilaiannya? Tidak ada, benar, tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini itu adalah tentang seni kolase. Jadi kolase itu apa? Menempel. Terus ada lagi selain menempel? Gabungan apa? Bahan. Ada yang bisa menyimpulkan berarti seni kolase itu seni yang gimana? Ya, Jaki? Seni menempel gambar atau pola menggunakan bahan-bahan berbeda. Tadi untuk membuat sebuah karya seni nanti caranya adalah tekniknya kebanyakan adalah menempel. Tapi yang dibuat sebuah karyanya itu adalah ada beberapa bahan. Bahannya terdiri dari apa? Bahan sintetis dan bahan alami. Kalau bahan sintetis itu adalah bahan yang berasal dari apa? Berasal dari alam sekitar. Sintetis. Serat alami. Sintetis. Dari olahan manusia yang menyatukan Buatan kasarannya adalah yang tidak alami ya. Contohnya apa sintetis? Kertas. Terus pensil boleh. Terus apa lagi? Kaca. Itu adalah bahan sintetis. Terus kalau bahan alami, bahan alami itu terdiri dari mana? Contohnya? Daun. Nah, kali kasarannya dari tumbuhan kering gitu ya. Nah, ini adalah bahan untuk membuat sebuah karya seni kolase. Setelah itu adalah jenisnya. Jenis kolase dibagi menjadi berapa? Nah, yang pertama adalah dwi matra. Yang kedua adalah trimatra. Dwi matra itu adalah karya seni yang berbentuk Dua dimensi. Kalau trimatra berbentuk 3 dimensi. 3 dimensi. Setelah kita mempelajari jenis, setelah itu adalah metode. Metode yang dibuat dalam membuat
Yang kedua, Penataan. Yang ketiga, Kombinasi jenis bahan. Kombinasi jenis bahan. yang keras nah nggak dengar. Kombinasi jenis bahan. Metode tumpang tindih itu yang gimana? Ditumpangkan di tindih itu yang gimana? Gimana? Tumpang tindih itu yang gimana? Ditumpuk itu loh. Kalau kamu buat apa tikar, tahu yang buat tikar? Itu kan ditumpuk, ada yang ditumpang, ada yang ditingkat. Itu namanya tumpang tindih. Penataan ruang, tahu penataan ruang? Kombinasi jenis bahan. Nanti bahannya berapa? Lebih dari satu. Yang berikutnya adalah tekniknya. Teknik dalam membuat karya seni kolase ada berapa? 5. 5. Yang pertama adalah teknik Gunting. Yang kedua adalah teknik Rekat. Yang ketiga adalah teknik Jahit. apa? Jahit. Jahit ya. Yang keempat teknik Potong. 5. Rakit. Tarik pekat itu yang gimana? Ditempelkan itu adalah teknik pekat ya. Ini adalah beberapa teknik yang bisa kalian buat untuk membuat sebuah karya seni. Yang terakhir, yang paling kasarannya, yang paling utama adalah prosedurnya. Apa itu prosedur? Prosedur itu adalah langkah-langkah membuat karya seni kolase. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Iya, spidolnya kayaknya. Terus yang kedua, setelah menyiapkan alat dan bahan, yang kedua adalah menentukan metodenya. Jadi nanti kalian menentukan metode yang mana? Yang pertama kah, yang kedua kah, yang ketiga, ya. Yang ketiga setelah metode berarti tekniknya. Tekniknya ada 5, tadi nggak semua kalian gunakan. Jadi ada beberapa, ada 1 boleh, 2 boleh. Yang keempat, habis menentukan teknik, menentukan tema atau idenya. Yang kelima adalah sketsa. Yang nomor 6 menempel. Yang terakhir adalah finishing. Jadi seni kolase itu adalah identik dengan apa? Menempel. Jadi dibedakan nanti ya cara mengerjakannya, jangan kayak anak TK menempelnya ya. Jadi harus lebih kreatif. Ada yang tanyakan? Benar, ada yang tanyakan? Ya Pak? Tidak ada? Apa Zal? Ada yang tanyakan? Enggak. Bu, saya mau tanya. Ya. Kalau yang teknik itu bisa digunakan lebih dari 1 ya? Boleh, misalnya teknik gunting. Teknik gunting itu kan kasarannya pas kalian membuat objeknya. Tapi kan harus menggunakan teknik rekat. Kalau mau membuat sebuah karya seni, kasarannya teknik rekat ini nanti pasti ada gitu loh, selain teknik gunting. Misalnya teknik jahit. Coba contohnya kalau teknik jahit itu yang gimana? Tahu kan jahit? Contohnya gimana? Kamu mau buat apa? Misalnya bahannya dari apa yang dijahit? Dari kain ya kan? Kainnya misalnya kamu mau buat apa? Baju. Kalau seni kolase misalnya baju kecil-kecil gitu kan? Nah itu kan dijahit terus ditempel. Jadi pasti menggunakan dua teknik. Paham? Paham? Kalau sudah paham, silakan kalian mengamati video tersebut. Silakan diamati lagi untuk lebih memahami atau lebih pemahaman kalian lebih terasa lagi. Silakan.
Jadi dilihat di situ ada beberapa bahan yang digunakan, ada beberapa teknik yang digunakan. Terus itu biasanya karenanya di mana? Itu menggunakan apa? Keramik. Ini? Kelihatan kayu, tapi itu tadi kardus. Kardus. Nah, karya seni tadi ada yang menggunakan beberapa bahan, ada yang menggunakan satu bahan. Contohnya yang tadi satu bahan apa? Keramik. Keramik tadi satu bahan, cuma apanya yang berbeda? Warnanya. Kalau satu bahan berarti disebut dengan apa? Mozaik. Kalau beberapa bahan berarti kolase. Jadi prinsipnya kolase sama mozaik hampir sama. Tapi biasanya kalau di di rumah, di interior rumah biasanya menggunakan teknik mozaik. Sudah? Terus yang kedua, alat dan bahannya apa tadi? Apa? Ada keramik, terus ada lagi kardus, apa lagi? Kaca, terus apa lagi? Benang. Ada yang lebih teliti ya, lebih benang. Terus kertas ada piringnya. Tadi ada piring, tadi ada yang lebih jelas lagi kalau lihat tadi. Jadi ada beberapa piring zaman dulu itu yang dibuat kasarannya yang sudah nggak berguna, nggak berfungsi, dijadikan hiasan diri. Jadi lebih vintage gitu. Kalau sudah, silakan kalian bagi kelompok. Kayaknya kemarin sudah dibagi kelompok ya. Kelompok yang pertama, gimana kelompok pertama? Kelompoknya Hana. Terus kelompok yang kedua, kelompoknya Zatis. Kelompok yang ketiga, kelompoknya Afriza. Yang keempat, kelompoknya Chelsea. Silakan kalian bahan dan alat yang kemarin sudah disiapkan, silakan dikeluarkan dulu. Ditulis nama kelompoknya di situ ya. Yang kedua, di sini ada kelompok 4. Sudah disimak dulu. Di sini tadi ada tiga kerjaan maksudnya. Jadi kasarannya adalah nanti kalian membuat sebuah karya seni kolase. Satu kelompok cuma satu aja, jangan banyak-banyak ya. Jadi sebelum kalian membuat seni kolase, berarti sekalian harus membuat desain projectnya dulu. Jadi perencanaan kalian membuat apa. Nah di sini nanti sebelum kalian eksekusi di alat dan bahan yang kalian buat, yang kalian bawa, silakan ini ditulis dulu. Jadi nanti kalian itu judul karyanya apa? Ya judul karyanya kalian membuat karya apa itu. Terus nama kelompoknya, pembagian tugas kelompok. Jadi biar kerjasamanya saling bagus, cepat selesai, berarti tugas kelompoknya harus ditulis. Jadi misalnya kelompoknya Hana bagian apa itu. Terus yang bagian
pembuatannya. Nah, tadi tekniknya ada beberapa teknik bisa kalian pakai. Terus metodenya, tekniknya dan metodenya kalau kalian mau buatnya gimana. Terus prosedur pembuatan karyanya. Jadi kalian tadi kan alat dan bahannya itu kan pertama. Jadi kamu di sini adalah menyiapkan alat apa aja, bahan apa aja gitu loh, ya. Lebih detail di sini. Terus sketsa awalnya. Jadi kalau kalian harus membuat sketsa untuk apa namanya karya yang kalian buat. Paham? Kalau paham, silakan dikerjakan. Setelah mengerjakan, silakan di situ ada beberapa referensi yang bisa kalian lihat di Moodle kalian, di LMS kalian. Sudah? Sudah dibuka? Sudah, sebentar ya. Nah, silakan kalian klik yang seni budaya di unit 4. Di situ ada beberapa referensi ya. Di bagian sekarang kan di bab yang kedua, berarti ini di unit 4 tapi bab yang kedua berarti itu adalah tentang bahan eksperimentasi. Apa eksperimen itu, Rek? Percobaan. Jadi kalian nanti mencoba membuat seni kolase dengan berbagai teknik dan bahan. Jadi bahan yang bagus itu yang gimana, bahan yang baik itu yang gimana, perekat yang baik itu yang gimana. Oke. Nah, di sini ada beberapa referensi dari YouTube. Misalnya ini dibuka, silakan dibuka, boleh sambil mengerjakan, sambil melihat tidak apa-apa. Maksudnya adalah e-learning _ 2022. E-nya besar. E-learning _ 2022. Ini bisa kalian buat. Ini adalah beberapa referensi yang bisa kalian coba sekarang. Jangan lupa ya, studi plan-nya itu adalah jadwal kalian dalam mengerjakan karya ini itu gimana. Jadi setiap kalian mengerjakan harus diberi catatan gitu loh, maksudnya sampai mana, dari mana ke mana, itu sampainya berapa. Jangan sampai 1 bulan 2 bulan saya selesainya. Ya. Siap. Siapa? Siap Rizal ya? Siap. Ya. Tulis dulu. Nama kelompoknya. Kamu tadi kelompok berapa? Nah itu tulis kelompok berapa? Nama kelompoknya 2. Nama kelompoknya kamu. Namamu siapa? Kamu sendiri. Namamu jangan keliru dengan nama kelompok. Nanti kan nilainya keliru. Nama kelompok itu apa? Ya, nilai kelompok keliru ya. Kalau bapak nanya salah awal. Ayo maju kerja kayak gitu. Di ini kalian tadi ya, di petunjuk kerjanya tadi jangan lupa dibaca. Itu ada beberapa yang harus kalian ikuti. Harus berapa, misalnya menggunakan bahan apa aja. Ada harus menggunakan berapa bahan ya. Jangan keliru, silakan.
buat apa? Mau buat apa? Buat iya, nggak apa-apa. Iya. Itu kan ada buktinya. Kalau nggak bisa ngomong apa? Nah itu sebelum itu silakan di sketch dulu. Ada guling nggak bisa diguling? Maksudnya itu medianya, bukan. Loh, ini tuh medianya, bukan bukannya. Kasih jadi media sama bahan. Ya kan kalau ini kan nggak bisa dirugi. Yang maksud ini adalah medianya kamu membuat simulasi, jadi ini yang kamu buat di sini. Oh, kakak. Iya. Jadi nanti ini misalnya ini medianya, terus kalian mana? Tunggu tadi. Udah, bisa cuma dulu. Misalnya ini itu
Bagian berarti bagian yang mengikuti. Kamu kan bagian sketsa, ya kan sudah ada bagian tugasnya. Ya, terus kamu bagian apa? Dan nempel. Tadi mata. Ya, itu bagian apa? Kalau kamu yang ada pakai itu apa? Kamu jadi kutingnya kali ini boleh. Jadi ini isunya boleh. Kamu apa namanya teknik itu bisa juga dengan menggunakan apa namanya gabungan dari apa namanya cat ya. Jadi tidak melulu dari bahannya bahan apa namanya bahan alami yang kembali. Jadi boleh digabungkan dengan teknik itu. Ya namanya. Keterangan yang selesai pada waktu itu selesainya kan ini misalnya tadi misalnya prepare sampai prosesnya itu kan sampai setengah kamu itu sampai mana gitu keterangannya. Silakan bisa mengunjungi LMS tadi ya. Di situ bisa melihat. Di sini ada beberapa beberapa contoh yang bisa kalian ikuti biar nggak kesulitan. Sudah ada yang mau presentasi? Ya silakan. Kayaknya kelompok pertama sudah selesai. Silakan dipresentasikan untuk kelompok yang pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan mengenai hasil kerja kami. Nah, jadi untuk seni kolase yang kami buat itu menggunakan teknik gunting dan dekat. ya, dan untuk tema yang kami ambil adalah tema geometri. Untuk alat dan bahan yaitu cat, kain, kertas, tembaga, kulit kacang, lidi, pensil gunting, kuas, dan kanvas. Jadi untuk prosedur atau langkah-langkah pembuatannya, yang pertama adalah menentukan tema, kedua membuat sketsa, ketiga kita mulai menggunting kertas-kertas dan juga lidi, untuk yang keempat mulai mengecat, kelima kita mulai menempelkan semua bahan-bahannya ke dalam lukisan ini. Ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya. Untuk proses pembuatan kolase tersebut yang susah pada saat apa? Kalau dari kami, bagian yang sulit adalah untuk menuliskan. Jadi itu biar ini tuh nggak melenceng gitu loh. Iya. Ya, makasih. Apa ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Kayak Ya, boleh. kalian membuat apa sih ini butuh waktu berapa lama untuk pengerjaannya? Kalau dari kami, mungkin membutuhkan sekitar waktu 1 sampai 1,5 jam. Ada lagi? Tidak ada lagi? Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi yang paling apa namanya? Yang bikin rumit itu apa kalau seni kolase itu? Ketelitiannya. Terus yang kedua? Sabar. Jadi kalau nggak sabar berarti gimana nanti hasilnya? Cuek. Ada lagi? Ada lagi selain ketelitian, kesabaran, kalau kalian berpikir tentang seni kolase itu yang gimana? Keseimbangannya. Jadi gini, jadi kayaknya kalau di kelompok 1 tadi itu adalah benar-benar dia sudah pernah mengerjakan, jadi dia cepat, gitu kan ya. Jadi yang kayaknya yang lainnya ini prosesnya agak lama ya. Jadi kasarannya emang butuh waktu. Terus untuk membuat sebuah seni kolase itu ada trial errornya. Jadi nggak mungkin langsung jadi gitu. Mungkin di kelompok 1 tadi ada gitu, tapi nggak di ini kan. Maksudnya adalah pakai lem ini ternyata kok nggak sesuai dengan bahannya. Pikirannya sama dengan pikiran sama eksekusinya nggak sama gitu. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sebelum saya mengakhiri, di sini ada refleksi yang harus kalian rasakan gitu ya. Yang pertama, gimana tadi perasaan kalian dalam membuat seni kolase itu gimana? Pembelajaran hari ini dengan belajar seni kolase itu gimana? Asiknya gimana? Asiknya gimana? Nempel. Asiknya itu gak bikin susah kan? Enggak, sangat puas. Sangat kuat. Terus yang kedua, apa yang kalian pahami? Jadi pahami tentang apa hari ini?
pembelajaran yang kalian pahami adalah seni kolase itu berarti seni apa? Menempel. Jadi hari ini adalah prinsipnya adalah menempel. Jadi tempelannya harus berbeda dari beberapa tahun yang lalu, ya kan? Pasti kalian sudah pernah menempel dari beberapa tahun yang lalu. Yang ketiga, yang belum kalian pahami dari seni kolase itu apa tadi? Yang belum kalian pahami apa? Apa? Yang belum kalian pahami gimana? Sudah paham semua? Kayaknya kalau yang nggak ada pakaiannya sudah paham semua, cuma tinggal apa namanya mencoba lagi. Jadi semakin kalian mencoba nanti karya kolase kalian semakin bagus. Terus yang ke nomor 4, apa hal yang masih membingungkan dari seni kolase? Yang bingung kalian apa? Yang maksudnya itu adalah yang kurang mengerti yang bagaimana? Cara menggabungkan banyak bahan agar bisa menjadi selaras. Caranya gimana? Ada yang bisa cara menggabungkan beberapa kasarannya seni kolase itu kan dari beberapa bahan supaya bisa menjadi karya yang bagus, yang serasi, yang gimana? Ada yang bisa menjawab? Ada lagi? Mungkin itu kalau mau menggabungkan beberapa bahan kita harus memikirkan idenya dulu, karena kan nanti kan kayak ini kalau pakai koran sama kaca kan nggak sama, kayak nggak serasi. Lebih tepatnya kayak koran itu sama yang kertas kosong atau sama kertas warna sama-sama kertasnya, sama-sama Iya. kartonnya. Hanya tadi kasarannya perekatnya nanti enggak beda-beda. Berbeda. Iya. Terus ada lagi jawaban, ada lagi? Afriza? Tidak ada? Jadi benar apa namanya? Kalau ini harus dulu ya. Jadi mau gambarnya itu mau difokusnya kemana? Misalnya nanti kamu memakai 3 bahan misalnya. Jadi bahan yang paling utama itu yang mana? Misalnya tadi ada misalnya ada kaca, ada kulit, apa namanya kacang, atau ada kertas. Jadi yang bahan paling utama yang kalian buat itu yang di mana? Itu. Jadi supaya apa namanya menentukan tekniknya tidak salah. Jadi sudah tidak ada yang ditanyakan? Jadi siapa yang bisa memberi kesimpulan kita hari ini dalam pelajaran hari ini tentang seni kolase? Silakan Afriza. Di kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang apa? Belajar tentang eksperimen alat dan bahan dalam membuat karya seni kolase. Terus kita belajar tentang apa tadi? Menggunakan beberapa teknik dan metode dalam seni kolase. Oh ya, itu adalah itu adalah kesimpulan kita dalam pembelajaran ini ya, dari eksperimen tentang alat bahan, tentang metode dan teknik dalam membuat sebuah karya seni kolase. Sebelum saya akhiri, silakan dibuka LMS kalian tadi. Di situ ada beberapa soal untuk kalian kerjakan. Jadi seberapa paham kalian tentang pelajaran hari ini? Di sini ya, di sini. Silakan dikerjakan. Yang klik di bagian bawah. Coba dikerjakan. Sudah. Sudah? Sudah? Kalau sudah, untuk pelajaran minggu depan silakan kalian membaca bab kelima. Bab kelima adalah bab tentang berkreasi seni rupa. Berarti nanti kalian membuat karya seni lagi, ya. Mau membuat seni lagi berarti membuat karya seni 2 dimensi ataupun 3 dimensi.
sebentar ya ampun. Ya, terima kasih ya. Tapi itunya belum kosong sini. Iya nih yo, kok yo, diantar yo. Siapa yang temanmu? Iya. Oh iya sudah, oh ya. Terima kasih. Iya, saya sebentar. Gak bisa kan? Sebentar. Sekedap Pak. Sekedap, nggih, sekedap. Sekedap, nggih. Takut Pak. Sama. Iya, kedengeran Pak. Nggih. Tadi keluar ini. Pertemuan pertama. Tadi saya gabungkan ke tempat gedung. Nggih. Kedua ketiga. Apa? Nggih, putus-putus jenengan. Nggih. Nggih, kalau ini mau sebenarnya Pak nggih tadi saya perepetkan gitu. Sudah Pak, sudah kedengeran. Oh iya, lupa. Kelupaan. Nggih. 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 Daripada ribet Pak nggih, sudah saya.
miskonsepsi. Nggih, kan. Iya, kirain dia buatnya bahannya, ternyata medianya. Oh, kirain tadi itu ini apa namanya bahannya, padahal itu medianya. Wadah. Logat saya kelihatan lagi ya Pak. Oh iya. Keceplosan. Nggih. Nggih. Empat. Iya. Iya, aduh sudah saya kode Pak itu tadi Pak. Beda kelas kemarin itu kan apa kurang anak itu, tadi tak copoti semua. Jadi anaknya diem aja. Cuma satu kelas 2 anak. Enggak. Enggak, tadi sudah saya instruksikan kayaknya. Enggak.